Baik, selamat pagi Pak Iswanto. Selamat pagi Pak Rudi. Jadi pada kesempatan ini kita akan melakukan pra-observasi namanya. Sebelum itu, apa kabar Pak Iswanto pada saat ini? Saat ini saya kebetulan memang baik. 2 hari yang lalu saya sedikit pusing, ada beberapa sakit kepala. Tapi saat hari ini memang Sudah sehat ya? baik. Tujuan dilakukan pra-observasi ini Pak Iswanto untuk mengetahui kesiapan Bapak dalam kegiatan praktik mengajar dalam kelas, gitu Pak. Kita lakukan. Ada beberapa pertanyaan yang saya berikan, walaupun begitu kita tetap santai. Tentu saja perlu pra-observasi ketika melakukan nantinya observasi dalam kelas. Yang pertama Pak Iswanto, kita ingin tahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai seperti apa. Baik, karena memang ini pembelajaran mengenai tentang kealahan dan kemanusiaan Yesus dalam pendidikan agama Katolik, itu yang disadur dari buku pelajaran serta kemudian dari Injil juga. Itu tujuannya adalah dengan melalui pengetahuan atau dengan belajar, anak-anak bisa memahami sosok kepribadian Yesus yang bentuknya Allah. Terus kemudian juga peserta didik bisa kemudian memahami juga sosok kepribadian Yesus dari segi manusianya. Jadi ada 2 hal itu, kepribadian Yesus sebagai Allah dan kemudian kepribadian Yesus sebagai manusia. Kemudian dengan menyimak serta mendiskusikan mengenai pembelajaran ini, anak-anak ini bisa dengan dapat pengetahuan, mereka bisa menjadikan contoh, ya, Yesus dijadikan contoh atau cerminan bagi kehidupan mereka dalam misalnya sifat Yesus dari manusianya, yaitu misalnya seperti gotong royong, membantu sesama dan lain sebagainya. Jadi akumulasi itu. Terus kemudian tujuan lainnya adalah bagaimana nanti anak-anak setelah dapat pembelajaran hari ini mereka bisa untuk merefleksikan kembali pembelajaran yang telah dilakukan. Apa isi refleksinya? Yaitu satu, menyalurkan dari pembelajaran hari ini, mereka menyalurkan dalam kehidupan konkret mereka dalam sehari-hari. Seperti tadi yang saya katakan bahwa mereka bisa membantu orang lain yang berkekurangan, kemudian dari segi kemanusiaannya itu membantu sesama, kemudian bisa memahami untuk hidup beserta kebudayaan. Jadi dengan mempelajari sifat yang 2 ini yang dimiliki oleh Yesus, mereka bisa kembali merefleksikan, lalu kemudian mereka berbuah di tengah masyarakat maupun di sekolah dan sebagainya di mana mereka berada. Kurang lebih begitu Pak. Baik, jadi bidang pelajarannya yang tadi pengetahuan, ya, yang Bapak Iswanto katakan, siswa bisa memahami kepribadian Yesus, ya, dan Allah, dan juga manusia. kepribadian Yesus bentuk manusia ya. Jadi kira-kira area pengembangan untuk kedepannya seperti apa pelajarannya? Area pengembangan seperti yang pengetahuan ya, yang Bapak katakan, lebih pada pengetahuannya dan implementasinya ke yang tadi itu refleksi kembali untuk kehidupan mereka, kehidupannya mereka, ya, sehingga mereka siswa bisa menerapkannya seperti sosial, membantu. Jadi keaktifan mereka di gereja juga semakin meningkat. Tidak hanya di gereja, juga mereka bersosial di tengah masyarakat. Baik. Terus itu
dari berangkat dari pengetahuan, terus kemudian mereka berbuat dari segi keterampilan. Oke, Mas. Berikutnya lagi Pak, strategi pembelajaran yang seperti apa yang akan dicapai? Ya baik, karena sebelum melakukan pembelajaran itu biasanya kan membuat RPP, jadi berangkat dari cara belajar siswa, minat mereka, ya. Tentu kita menggali minat, ya, betul. Minat siswa dulu, terus kemudian melihat gaya belajar siswa dulu. Lalu setelah itu baru kita bisa memberikan pembelajaran. Nah, ini boleh dikatakan konsep atau juga teknik yang saya lakukan. Diferensiasi juga boleh dikatakan. Artinya menyerap semua, entah itu dari segi pengetahuan, keterampilan, atau skill dan sebagainya dari anak didik ini. Jadi tidak mengabaikan anak didik satu dengan anak didik yang lainnya. Jadi mereka diserap semua dengan memperhatikan gaya belajar serta minat mereka. Jadi dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, betul. Berikutnya Pak, nanti bagian mana yang saya amati ketika praktik mengajar Pak? Saya pikir karena ini menarik ya, jadi pembelajaran ini menarik. Bapak bisa memperhatikan mulai dari keaktifan peserta didik di dalam kelas, serta bagaimana peserta didik ini antusias dalam mengikuti pembelajaran. Bagaimana begitu? Jadi yang perlu saya amati Pak di bagian keaktifan murid, ya, lalu antusias murid dalam bertanya dengan sesama. Ya, betul. Ya, itu ya Pak. Ya. Berikutnya Pak, kira-kira kapan akan dilaksanakan ini? Rencana saya pada hari Senin tanggal 22 bulan 4 ini 2024 ya. Jadi kira-kira di kelas apa? Di kelas 8A, boleh juga misalnya kelas 8B, bisa digabung mereka karena memang pelajaran agama mereka digabung menjadi satu kelas. Jadi rencana Bapak akan dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini di tanggal 22 April 2024 di kelas 8 pada hari Senin. Ya. Baik Pak, belum diakhiri apa yang Bapak dapatkan dari percakapan observasi ini Pak? Saya pikir dengan percakapan kita tadi, saya merasa semangat ya, kemudian merasa termotivasi bahwa pembelajaran ini tidak semata khusus untuk pengetahuan mereka saja, tapi dengan percakapan kita tadi saya semangat bahwa dan termotivasi juga bahwa jadi yang dituntut untuk kepada peserta didik ini tidak hanya pengetahuan tetapi keterampilan. Jadi bagaimana saya sebagai pendidik itu mampu menerapkan ini. Jadi itu kurang lebih itu. Jadi saya memiliki semangat untuk termotivasi. Berarti dalam kesempatan observasi ini Bapak lebih bersemangat dan termotivasi dengan dorongan kita bersama. Mudah-mudahan sekolah kita semakin lebih baik. Ya, harapan kita begitu. Saya pikir sampai di sini percakapan kita untuk rapor observasi. Kita akan ketemu di tanggal 22 April 2024 di kelas 8 ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya sudah meluangkan waktu dan sangat banyak kesibukan kita. Jadi Bapak bisa meluangkan waktu pada saat ini. Terima kasih Pak.